5 kunci seseorang mendapatkan rajaki yang berkah. 1, jangan sampai usaha melalaikan inya daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, jangan sampai usaha itu mengganggu orang lain. 3, hendaklah kita niat mencari rajaki cukup untuk diri kita, cukup untuk keluarga kita. 4, jangan sampai kita berusaha kada ingat di waktu, diporsir habis waktunya sehingga tidak ada waktu majlis, tidak ada waktu untuk membaca Quran, tidak ada waktu untuk sama keluarga, tidak ada waktu tidur bahkan. Yang kelima, alla yara rizquhu minal kasab. Jangan sampai kita berkeyakinan, beriktikad bahwasanya rajaki itu datangnya dari usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha'a wa ila maradatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad biftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdzibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi iktisabil halal. Ini anjuran mencari usaha yang halal. Wal ijmal fi talabi rizik, dan bagus-bagus di dalam mencari rajaki. Wat tarhibu minal haram, dan ancaman orang yang mencari harta yang haram, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu mencari harta yang halal. Harta yang halal. Nyala ibadah itu bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya sholat, bukan hanya berpuasa saja. Di antara ibadah juga adalah mencari nafkah. Itu ibadah juga, ibadah. Tapi kalau kita mencari nafkah itu yang halal, amun yang haram lain ibadah, itu dosa. Nah, makanya kita berusaha mencari nafkah, mencari rajaki itu yang halal. Bahkanlah di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebagian ulama mengatakan minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha ilal gham bil iyal. Ada dosa itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan sebab bingung mencari bagaimana mencari nafkah yang halal. Kita berpikiran kayak apalah memakani anak bini, mengkosi anak bini,
mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, berpikiran kita tentang hal tersebut. Nah, ini sebagai pelepur, penghapus dosa kita. Nah, jadi dosa itu ya ada dosa minadzunubi dzunubun. Ada dosa yang tidak bisa dihapus, tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan berpikiran bagaimana mencari harta yang halal. Salah satu ibadah adalah mencari rezeki yang halal. Makanya di sini at-targhibu fi iktisabil halal. Anjuran agar kita mencari harta yang halal. Artinya kada bolehlah kita itu mencari harta itu yang selain halal, yang subhat, apalagi yang haram, kada boleh. Apalagi yang haram. Wal ijmal fi talabi rizq. Nah, juga dianjurkan bagus-bagus kita mencari rezeki itu. Nah, mencari rezeki itu dengan cara yang bagus, bukan dengan cara yang tidak bagus. Nah, caranya pun yang dianjurkan yang bagus. Itu ulama mengatakanlah di dalam kita mencari rezeki itu harus mempunyai 5. Artinya tatkala kita mempunyai 5 perkara ini di dalam usaha kita di dalam mencari rezeki, insya Allah rezeki kita itu berkah. Jangan di sini disebutkan wal ijmal fi talabi rizq. Dianjurkan kita itu memperbagus di dalam mencari rezeki. Nah, ulama mengatakan bagus mencari rezeki itu seperti apa? Nah, 5. Yang pertama adalah alla yuakhir syai'an min faraidillah. Yang pertama, mencari rezeki yang bagus itu jangan sampai itu rezeki yang kita cari melalaikan kita daripada kewajiban. Mencari rezeki harus ada berjuhur kada, bersubuh kada, beasar kada, bermaghrib kada, beisya kada. Nah, ini berarti salah sudah. Berarti kada bagus. Ya kah? Artinya gawiannya itu melalaikan inya daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. 1. Nya 5. 1. Yang kedua, la yu'dhi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajil kasab. Jangan sampai usaha kita itu mengganggu orang. Usaha kita itu mengganggu orang. Kalau usaha kita mengganggu orang, artinya itu usaha adalah kada baik, berarti kada bagus. Berusaha mengganggu orang, berarti kada bagus usahanya tuh. Mengkawa ganti aja dengan usaha yang tidak mengganggu orang lain. Apalagi ya kalau pakai dukun, sikung payu sikung kada, buka ka dukun, lalu minta gawiakan non dukun. Nah, dukun ulun nih kata payu kawan higa payu benar, kawakah digawiakan supaya ulun jeng payu yang lain pajah berataan. Nah, nenek bagiannya emang ganggu orang banang ini. Apa jar orang wahini disimbur pakai banyu kuburan ngejar? Tanah kuburan jelah. Nah, supaya jualan orang lain kada payu, seorang payu, artinya mengganggu, kada boleh. Ya kan, mencari rezeki dengan cara seperti itu kada boleh. Apalagi misalnya gangguan-gangguan yang lain. Intinya bilanya kita mencari rezeki mengganggu orang lain, nah berarti itu kada bagus caranya sudah. Caranya kada bagus, yang didapatkan pun kada bagus. 2. Yang ketiga, ayak sudah bikasbi isti'fafan li nafsihi wa li iyalih. Kita berusaha itu mencari cukup. Kita berusaha itu mencari cukup. Mau mencari sugih bisa nggak ada habisnya. Bacari rezeki, mencari sugih, dapat helikopter masih kurang masih. Aku hendak mengurang helikopter sebuting lagi jan. Kada ada habisnya ya kalau kita kan mencari rezeki, berusaha itu cukup. Hendak nukar ini cukup, nukar itu cukup. Mun kita mencari sugih kada ada habisnya. Ya kah? Bisi duit 700 triliun masih kurang lagi. Masih kurangnya mencari sugih.
mencari banyak tuh kan kada ada habisnya ya, kada ada batas berapa banyak tuh, kada batas ya lah. Nya mencari sagan mencari sugih, mencari banyak, mau mencari cukup, nah cukup nukar ini rumah kawa nukar ya lah, kendaraan kawa nukar mobil kawa nukar berumroh kawa bahaji kawa, ini ngarannya cukup ya kalau cukup, mencari cukup. Cuma diusahakanlah mencari rajaki itu untuk akhirat. Bilanya kita tolak tujuan mencari rajaki untuk kepentingan akhirat kita, insya Allah rajaki itu berkah dan nyaman dicari. Ini ada orang tua rajaki itu kada berkah banyak tapi kada berkah. Nah, itu karena dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala secara paksa. Entah itu dengan musibah, dengan penyakit atau dengan hal-hal semacamnya. Nah, makanya ya kalau di dalam rajaki itu ada hak orang lain namanya zakat. Ya kalau 25%. Isi duit seumpamanya ya anggap hitungan nyaman aja 100 juta atau simpanan emas 100 juta. Ya kan? Emas nah, atau perak ibaratnya nilai 100 juta. 80 gram lebih lah. Kada tahu berapa harga emas kada tahu loh nah. Sejutaan aja lah lebih lah. Sejutaan lebih. Berarti anggaplah 100 juta nilainya. Bisian emas senilai 100 juta. Berarti ada hak, tapi emasnya inilah yang apa namanya? Emas ini kan seberatan kada wajib zakat. Emas yang dipakai kada wajib zakat. Tapi emas yang disimpan wajib zakat. Ulun guru aja bisian emas tuh 100 gram. Lebih itu loh, lebih. Kan batasnya kada sampai 100 gram, 80 sekian, 85 gram, 83 gram, 84 gram. Ulun guru ada bisi emas 100 gram. Kadang dulu emas yang 100 gram tuh emas yang pian pakai kah atau yang pian simpan kah? Kan ada orang lah bila ada lebihan duit nukar emas. Ada lebihan duit nukar investasi kesempatannya. Investasi segan si simpanan ya kalau. Nah, nukar emas. Nah, kalau emas itu diniatkan untuk menyimpan berarti wajib zakat. Tapi kalau emas itu diniatkan untuk dipakai kada wajib zakat. Kada wajib zakat. Itu kan hak orang lah. Zakat tuh hak fakir miskin. Artinya bilanya sampai nisab hitungannya nih, berarti kita tuh berduit berarti. Tapi misalnya bisi duit, misalnya lah banyak aja duit nih, tapi di moda apa ibaratnya ditokarkan ini, ditokarkan itu, ya kan? Nah, artinya kada ada duit yang tersimpan, nah berarti kada wajibnya ini berzakat. Nah jadi tatkala kita berusaha itu niatakan usaha itu untuk akhirat kita. Insyaallah nabilanya aku dapat rezeki yang lebih, hendak berumroh, hendak berhaji, hendak bangun majlis, hendak bangun pesantren, hendak bangun masjid, hendak membantu fakir miskin, hendak menyantuni anak yatim. Bagus seperti itu. Bahkanlah ulun ada membaca di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ulun membaca kitab di Ayyuhal Walad, kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali. Ujar sidin lah, ujar dalam kitab Ayyuhal Walad itu disebutkan Nabi Muhammad itu beliau menyiapkan sagan makan keluarganya itu cukup sehari aja. Cukup sehari. Jadi sehari itu aja nah cukup sehari. Sagan hari esok ada disiapkan Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, ini orang yang zuhud. Mungkin kita rancak mendengar kata-kata zuhud. Zuhud itu jauh dari kata cinta daripada dunia. Itu zuhud. Kada cinta lawan dunia. Itu Nabi Muhammad di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sehari itu cuma menyiapkan makanan untuk sehari. Rajaki beliau nih. Raja. Nah, ini artinya beliau ini tidak cinta dengan dunia. Ya mun kita kawa bagus lagi. Ya kah? Bagus mun kawan kayak itu. Kalau kada kawa ya jangan dimamai orang ya kalau. Pian injar. Kayak apa makan sagan bahkanlah disebutakanlah kalau bisa ujar ulama nih.
kita itu menyiapkan rezeki cukup makan segan setahun. Nah, segan setahun kita siapkan makanan nih, keperluan. Misalnya sehari itu berapa? Sehari itu seumpamanya ini macam-macam manusia lah. Ada yang banyak sehari, ada yang sedikit. Ya kalau disamakan rata-rata orang macam-macam kebutuhan. Ada yang makan sepiring, ada yang 2 piring, ada yang 3 piring, kan macam-macam nih kebutuhan. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyiapkan makanan untuk sehari. Ada sebagian ulama bagus itu jar ulama nih. Kita menyiapkan sagan makan ongkos kita ini cukup setahun. Misalnya nih kita lebih keperluan kita nih ongkos kita cukup lebih pada setahun. Nah maka dianjurkan satu bariakan lawan keluarga, lawan anak bini kita. Ya kah, kita misal setahun itu berapa seumpamanya? Anggap nyaman aja dulu, nyaman aja hitungannya 100 juta seumpamanya lah. 100 juta setahun seumpamanya. Nah, ibaratnya duit si simpanan 300 juta. Julung ya lagu lon bini sa ini. Ya kah, julung. Jadi artinya seorang cukup saya itu aja. Itu yang pertama. Ini kan gitu, kalau orang bilangnya meninggal itu membawa harta yang banyak. Meninggal membawa harta yang banyak. Itu hisapnya kan berat kalau jar gitu lah. Nah kayak orang tuh bapak sawat lah. Banyak bawaan, bagasinya banyak. Itu terlambat sedikit daripada orang yang tulak bapak sawat membawa awak aja. Lakas keluarnya dari bandara. Nya kada ada bawaan, tapi mun orang banyak ya kalau 2-3 buting koper. Menghadangi bagasi itu lambat. Semakin banyak kopernya semakin lawasnya menunggu bagasi situ. Nah begitu juga tatkala kita di akhirat kelak, semakin banyak harta yang kita punya tatkala meninggal semakin lambat kita masuk ke dalam surga. Ini ada ada hisapnya lah. Makanya nabi yang paling lambat Nabi yang paling lambat masuk ke dalam surga Nabi Sulaiman. Kenapa? Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya. Nah, jadi solusinya jar ulama nih supaya ya bagus saja, bukan umat Islam dilarang untuk menjadi orang kaya, bukan seperti itu pemahamannya. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya, ya kah? Tapi jangan sampai lupa dengan akhirat kita. Bisi harta ya gunakan untuk kemaslahatan akhirat kita. Inilah saldo yang sesungguhnya, bukanlah saldo yang ada di rekening kita. Saldo yang sesungguhnya berapa duit yang kita sodorkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita yang sesungguhnya. Adapun harta yang kita punya yang ada di ATM, yang ada di brankas, itu sagan penyakit, sagan warisan, sagan anak. Harta warisan jadi harta warisan ya kalau atau habis segan berobat ya kah, atau habis segan pamakan. Nah, adapun yang bermanfaat nantinya di hari kiamat adalah yang disodorkan untuk akhirat kita. Maluka magadamta, itu disebutkan seperti itu. Hartamu yang sesungguhnya adalah harta yang engkau sodorkan, yang engkau sumbangkan, yang engkau berikan untuk akhiratmu. Sugih orangnya, sugih maulah masjid, nah itu pang harta yang sesungguhnya. Yang tertinggal bang, nah, itu sagan orang lain. Kada tahu sagan siapa, kada tahu, ya kah? Sugih orangnya, bisian pesantren, nah itu pang harta yang sesungguhnya, ya kah? Itu pang harta yang sesungguhnya. Sugih orangnya, membangun majelis, membangun ini, membangun itu, menyumbang ke sana, menyumbang ke sini. Itu harta yang sesungguhnya. Adapun harta yang disimpan itu bukan harta. Itu bukan harta. Itu cuma apa ya sambatnya, numpang lewat. Itu numpang lewat aja. Nah jadi ayak sudah bikasbi isti'fafan li nafsihi. Tatkala kita berusaha, ya jar guru kita lah. Amunnya kita nih mempunyai kelebihan harta lah, kelebihan harta. Satu supaya kada dihisap nih. Kan bahaya bilangnya meninggal banyak harta. Si fulan meninggal dunia meninggalkan harta berapa 700 triliun, banyak mana nek? Wah ini lambat nek. Yang halal aja ya kalau bisa memperlambat kita untuk masuk ke dalam surga, apalagi yang haram. Begini ya disebutkan
ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adzab jar. Dunia yang kita miliki yang halal itu menjadi memperlambat masuk kita ke dalam surga, memperlambat kita masuk ke dalam surga. Yang haram bagiannya wa haramuha adzab, menjadi siksa, menjadi azab. Nah, menjadi azab. Nah, jadi supaya harta kita itu tidak menjadi atau penghambat atau penghalang kita masuk ke dalam surga, maka ujar ulama satu, kita misalnya beisian simpanan lebih daripada pamakan setahun atau keperluan setahun, maka berikan kepada keluarga kita, anak atau bini kita. Jadi bebas, artinya lain harta seorang, harta bini jadinya, ya harta anak. Seorang cukup setahun saja, jadi saya itu sudah setahun. Satu. Yang kedua, boleh pian, oh ulun guru banyak benar kada kebagian. Mun dijulung harta ulun ini banyak mana? Tambang batu bara ada, bos minyak ada, banyak benar. Banyak benar nih anu harta-hartanya. Ada kebagian kada habis, 7 turunan kada habis. Nah, berarti kayak ini solusinya. Pian niatkan, pian terus cari harta. Atau misalnya kayak ini, ulun guru biar kada bagawian tetapi ada si simpanan. Ulun biar kada bagawian, anak cucu ibaratnya 7 turunan kada habis. Nah, kayak apa? Berarti ampe lah bagawi. Jangan ambil bagawi, tetap pian bagawi, cuma niatakan. Nah, aku bagawi amun ada orang yang perlu, fakir miskin, yatim piatu atau keluarga yang membutuhkan bantuan, nih harta nih kena aku niatakan untuk membantu mereka. Nah, jadi harta kita tuh kada jadi hisap, topin hisap lah, perhitungan, ya kah? Kada jadi perhitungan. Nah, jadi 2 solusinya lah, kita bariakan tuh bebas benar sudah, tak bariakan habis selesai. Ya kan, cukup setahun seorang. Ini berat pang lah ya. Membariakan. Ya berat bagi orang yang imannya lemah lah. Amun orang yang ada. Itu di Hadramaut tuh pian lah. Ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini orang Baduit. Jadi bukannya orang Islam ini dilarang Baduit, bukan seperti itu maksudnya. Cuma Islam ini menganjurkan kepada kita silakan mencari rezeki, tapi niatkan niat yang bagus, bukan hanya sekadar mengenyangkan perut dan memperbagus pakaian penampilan kita saja, tapi perbagus juga akhirat kita. Makanya di dalam harta kita itu ada hak orang miskin, orang fakir, yatim piatu, ya hak-hak yang 8 golongan, bukan kemudian solusinya ya deh. Bilanya kita mempunyai harta yang lebih, misalnya aku cukup aja setahun saya ini, bilanya lebihan misalnya, tetap kita mencari nafkah, kita mencari rezeki, tapi solusinya kita niatkan bilanya ada orang yang perlu, bilanya ada orang yang membutuhkan, entah itu fakir miskin, yatim piatu, atau kepentingan agama Islam, ya kah, kepentingan agama nih. Nah, maka kita niatkan untuk membantu mereka. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kan terkenal dengan imannya yang luar biasa. Seandainya nih iman Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan iman-iman orang yang ada di seluruh dunia ini, niscaya lebih beratan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saking hebatnya iman Abu Bakar Siddiq. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tatkala meninggal dunia, beliau infakkan semua harta beliau untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga ada sahabat yang menceletuk dan menegur Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa jadi engkau habiskan hartamu? Engkau ini sudah sakarat, sebentar lagi akan meninggal. Mana yang ditinggal segan anak bini? Kasihan kena anak bini telantar, fakir miskin, melarat, kada ada apa-apa yang ditinggali. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku kada takut anak biniku ini menjadi orang fakir, orang miskin. Kenapa? Selama inya menjaga istiqomah di dalam membaca surah Al-Waqiah dan surat Al-Waqiah dan salat duha. Surat Al-Waqiah dan salat duha, niscaya dia tidak akan fakir. Ini orang yang imannya tinggi, Bang lah. Imannya tinggi, ya kah, yakin seyakin-yakinnya beliau. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal semua diserahkan karena takut, ya kah, karena takut dengan hisab
hisabnya nanti tidak di akhirat. Nah, jadi itu solusinya. Yang pertama kita berikan, kita bagi-bagikan. Yang kedua kita niatkan tatkala kita mempunyai kelebihan harta, membantu membantu orang yang membutuhkan, atau keluarga yang membutuhkan. Nah, ayat sudah bikasbi istighfafan li nafsi wal iyalih. Yang ketiga tadi adalah hendaklah kita berusaha itu mencari cukup untuk diri kita, cukup untuk keluarga kita. Sagan aku cukup aja pang nenek, sagan anak bini cukup. Nah itu di usaha kita seperti itu niatnya, kita berusaha. 3. Yang keempat, alla yajtahida nafsuhu fil kasab jiddan. Alla yajtahida nafsuhu fil kasab jiddan. Jangan sampai kita berusaha itu kada ingat di waktu guring-guring ya kalau waktu guring-guring, waktu begawi ini kada diporsir 25 jam begawi aja. Waktu guring kada ada, waktu segan keluarga kada ada, waktu bemajlisan bagiannya habis waktu digawian aja. Nah jangan juga seperti itu. Jangan juga. Amun hendak berkah panglah, amunnya kada hendak berkah ya terserah kan nyaman lah bilanya kita tuh gawian itu ibaratnya terjadwal. Nah guringnya ada, waktu majelisnya ada. Nah kayak ini kan waktu majelisnya ada, waktu bagawinya ada, waktu segan keluarga ada, waktu segan guring ada, waktu segan bagawi ada, nyaman jadinya. Tapi mau digawian aja seolah-olah kada menikmati, ya kah? Kurang berkah ya. Allah yastahida nafsu fil kasab jiddan. Jangan terlalu diporsir, ada waktu, ya kah? Ada waktunya bagawi ada, waktu istirahat ada. Itu yang keempat. Yang kelima, alla yara rizquhu minal kasab. Nah yang paling penting, supaya usaha kita berkah, jangan sampai kita berpendapat bahwasanya rezeki ini dari usaha kita. Kita berusaha itu ikhtiar aja. Usaha itu ikhtiar aja. Cuma tatap yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Alla yara rizquhu minal kasab. Jangan sampai kita berkeyakinan yang memberi rezeki usaha. Usaha itu ikhtiar aja, jalan kita menjemput rezeki. Berapa banyak orang berhimmat berusaha tapi rezeki kakak itu aja, bahkan kurang. Dan berapa banyak orang usaha sadang-sadang aja, biasa-biasa aja usahanya, tapi rezekinya banyak nang kayak itu kalau. Jadi kada mesti kada semakin saing, semakin berhimmat berusaha, semakin banyak rezekinya, kada mesti kada. Kenapa? Karena rezeki itu bukan dari usaha, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita beriktikad, berkeyakinan seperti itu, insya Allah rezeki yang kita cari berkah. Jadi 5 adalah 5 kunci seseorang mendapatkan rezeki yang berkah. 1, jangan sampai usaha melalaikan inya daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. 1, jangan sampai usaha melalaikan kewajiban inya daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Yang kedua, jangan sampai usaha itu mengganggu orang lain. 3, hendaklah kita niat mencari rezeki cukup untuk diri kita, cukup untuk keluarga kita. 4, jangan sampai kita berusaha kada ingat di waktu, diporsir habis waktunya sehingga tidak ada waktu majlis, tidak ada waktu untuk membaca Quran, tidak ada waktu untuk sama keluarga, tidak ada waktu tidur bahkan. Yang kelima, alla yara rizquhu minal kasab. Jangan sampai kita berkeyakinan, beriktikad bahwasanya rezeki itu datangnya dari usaha. Rezeki tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha adalah sebagai jembatan. Kita berusaha itu menjemput rezeki. Ya kan, jar Allah taala menghendak rezeki buka toko. Jar Allah taala menghendak rezeki bakabon, tulak ke kabon. Jar Allah taala bilangnya hendak rezeki bahuma ka pehumaan. Jar Allah taala bilangnya hendak rezeki itu ke kantor. Ya kan? Tetap kita Allah taala yang memberi rezeki, kita cuma menjemput saja. Jangan bilangnya kada berusaha kada berezeki. Bilanya kada bagawi kada berezeki, jangan kita etikatkan di dalam hati kita seperti itu. Makanya di antara orang lah meyakini bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan usaha, maka dia akan mendekati sang pemberi rezeki. Kayak kita nih ya Allah lah,
Sebelum subuh membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali nih. Itu bagus tuh. Untuk apa namanya? Untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Ya kan? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi kita tatkala bagawi itu yang ampun rajaki kita dekati, rajakinya kita jemput. Jangan sebuting aja. Rajakinya dicari, yang ampun rajaki dijauhi. Ada mau? Rajakinya kita cari, yang ampun rajaki kita jauhi, luput. Atau misalnya yang ampun rajaki kita paraki, rajakinya kada kita jemput, salah juga. Jadi dua-duanya harus jalan lah. Syariatnya kita jalankan, hakikatnya kita jalankan juga. Yang ampun rajaki kita paraki, yang rajakinya kita cari. Makanya tadi bagaimana cara mendekati yang ampun rajaki? Ya salah satunya adalah dengan sholat duha, dengan membaca surah Al-Waqiah. Itu kan amalan-amalan bahasanya itu merayu Allah Subhanahu wa taala yang ampun rajaki agar memberikan rezeki kepada kita. Surat duha, surah Al-Waqiah, kemudian membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Kemudian pulang itu sebelum subuh lah ya, sebelum subuh. Sebelum mengajakkan salat subuh atau misalnya imbabah subuh ada apa-apa ya. Kemudian salat isyraq, kemudian apalagi membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu juga tuh imbas sembahyang zuhur 100 kali. Imbas sembahyang zuhur tapi yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bacang itu 100 kali setelah salat zuhur. Iya juga tuh pelancar rajaki juga. Setelah salat asar baca Al-Waqiah, itu pelancar rajaki juga. Nah, itu cara kita mendekati apa namanya yang punya rajaki. Nah, adapun kita menjemput rajakinya dengan membuka toko, dengan apa namanya dengan pergi ke kantor, dengan ke sawah, ke kabun atau ke pasar. Nah, itu cara kita apa namanya cara kita menjemput rajaki. Cuma ya tadi 5 supaya rajaki itu semakin berkah. Jangan sampai kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita tinggalkan gara-gara kita berusaha, jangan. Yang kedua, jangan sampai usaha kita itu mengganggu orang. Yang ketiga, kita cari cukup, berniat itu niatkan untuk mencari cukup segan diri, segan keluarga, anak bini. Yang ketiga, jangan sampai kita berusaha itu tidak ingat di waktu. Kada ada waktu istirahat, kada ada waktu segan keluarga, apalagi kada ada waktu segan Al-Quran, segan bermajlisan. Kemudian yang kelima, kita i'tikadkan, ini mainan hati, kita i'tikadkan di dalam hati kita, jangan dikeluarkan dalam hati aja. Kita i'tikadkan di dalam hati kita bahwasanya yang memberi rezeki Allah, bukan usaha. Jadi bilanya orang telah beriktikad dalam hati yang memberi rezeki Allah, dapat rezeki, bersyukur alhamdulillah, ya kan? Ini bukan toko yang memberi rezeki, Allah Ta'ala yang menghendaki aku dapat duit saya ini. Nah, jadi seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna nahar ma'asya. Kami jadikan jarak Allah Subhanahu wa taala siang itu untuk kehidupan. Nah, baca cari. Bilangnya siang tuh kan kita begawi. Wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan jarak Allah Subhanahu wa taala siang hari itu untuk kehidupan, baca cari. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan bagi kalian di dunia ini ma'ish, itu ma'isyah, jamak daripada ma'isyah, kehidupan. Qalilan ma tashkurun, namun sedikit orang yang bersyukur, mereka yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu dikit lah ya. Orang yang mensyukuri, orang yang bersyukur ini sedikit, kada banyak. Orang yang bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kada banyak, dikit. Ya itu deh. Dan nikmat itu tidak kerasa lah, kada bakal kita rasakan terkecuali setelah hilang. Nah, bilanya sudah hilang, hanyar, salahnya nyamannya lah jawab bahari kau bajalan. Ini sudah kada kau bajalan lagi, hanya merasa nyamannya bahari lajar. Apa ngarannya
Jakat tahu jar aku basadakah menyumbang ke sana kamari, nya miskin sudah, ya Allah miskin sudah, hanya merasa. Nah, jadi hidup arwah jaka toh, jakanya ini jakanya itu, hidup arwah jaka ini hilang sudah. Nah, makanya mumpung nikmat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri. Kayak apa menyukuri nikmat? 3 caranya. Kita namanya syukuri nikmat. Nikmat sehat, ya Allah, nikmat diberikan rezeki. Nikmat ini nikmat sebadataan, ini kita kau bapandir, kita kau bagarak, kita kau bajalan, kita kau bahinak. Ini nikmat sebadataan. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ada 3. Satu, kita pandang nih nikmat dari Allah. Bisa berjalan, ini diinjami ja, kada tahu isok, minggu kena, bulan kena, tahun kena, kita kada tahu apakah masih kau berjalan. Ulun kada tahu juga apakah ulun masih ibaratnya tahun kita masih ada atau kada tahu. Ya kalau kada tahu seberataan. Makanya pandang nikmat itu pinjaman dari Allah, itu dari Allah. Gunakan sebaik-baiknya. 1. Kita pandang ini nikmat dari Allah. 1. Yang memberikan nikmat dari Allah. Yang kedua, cara kita menyukuri nikmatnya, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ridho, jangan sampai kita menengok nikmat yang dipunya oleh orang lain. Nah, kita fokus ke diri kita aja. Alhamdulillah kau bahinak, alhamdulillah kau bagarak, alhamdulillah kau berjalan, alhamdulillah kau melihat, alhamdulillah kau mendengar, alhamdulillah kau makan. Ya kan? Alhamdulillah kau kau bahira, itu nikmat juga tuh. Banyak tuh di rumah sakit karena kau bahira. Nah, pandang nikmat kita. Selalu ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan sampai kita menengok nikmat orang lain. Bila kita nikmat orang lain, menengok nikmat orang lain, bisa kada bersyukur. Mau untung ngasih anu, nah lalu jaka itu. Ya kah? Seorang untung, bukan orang, ada seorang untung. Pandang nikmat kita, syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu cara mensyukuri nikmat. Yang ketiga, yang terakhir, selama nikmat ada di dalam diri kita, ada di tangan kita, nikmatnya selama ada di dalam diri kita, maka gunakan nikmat tersebut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah kayak kita ini ya Allah, sembahyang subuh berjamaah, kemudian membaca Yasin. Ini menggunakan nikmat sehat. Ya Allah, kemudian hadir majelis, kemudian dilanjutkan sembahyang isyraq kainanya. Ini menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi 3 cara mensyukuri nikmat lah. 1, pandang. Yang pertama, pandang tuh nikmat dari Allah, bukan dari seorang, ada. Ini pinjaman sementara aja. 1. Yang kedua, ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga, gunakan tuh nikmat dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita bersyukur. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Dikit orang yang bersyukur tuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lewat mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang luas, sehingga rezeki tersebut bisa membantu kita untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul kainanya di akhirat di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang paling tertinggi, surga Al-Firdaus. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Isyraq.